Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudaraku yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari Ramadan penuh keberkahan yang kita lalui, yang kita jalani hampir berlalu. Ada satu perasaan yang menyelimuti hati setiap orang yang dia merasa benar-benar beriman kepada Allah. Apa itu? Kesedihan yang mendalam. Pertanyaannya adalah, mengapa ada kesedihan yang mendalam? Karena kita merasa kehilangan bulan yang penuh keistimewaan. Bulan yang di dalamnya ada rahmat. Bulan di dalamnya ada ampunan. Bahkan bulan di dalamnya ada keberkahan Allah turunkan berlimpah di dalamnya. Lalu, mengapa kita bersedih ketika Ramadan itu pergi? Kesedihan ini, saudaraku, bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda keimanan yang kuat yang kita miliki. Karena Rasulullah SAW menyampaikan, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang merasakan nikmatnya Ramadan pasti akan merasakan betapa kehilangannya Ramadan itu ketika Ramadan itu pergi. Seperti seorang tamu yang sangat kita cintai, ketika ia berpamitan, kita merasa sedih. Begitu pula dengan Ramadan, bulan penuh kebaikan yang sebentar lagi akan meninggalkan diri kita. Ciri-ciri orang beriman adalah mereka yang ketika Ramadan itu pergi, mereka bersedih. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW adalah merupakan orang-orang yang sangat merindukan Ramadan. Mereka bahkan berdoa selama 6 bulan sebelum Ramadan agar dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh keberkahan ini. Dan setelahnya mereka berdoa selama 6 bulan berikutnya agar amal mereka di Ramadan yang mereka kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah bahkan memberikan ketegasan kepada kita dalam firman-Nya, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajalatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan amal dengan hati yang penuh ketakutan karena khawatir amal mereka tidak diterima. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam menuju kepada kebaikan dan mereka yang lebih dahulu mendapatkannya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 60-61. Hadirin kaum muslimin wa jumratal mu'minin, ayah bunda tuan puan abang kakak, orang baik yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Apakah yang dimaksud adalah orang-orang yang mencuri? Apakah yang dimaksud adalah orang-orang yang berzina? Apakah yang dimaksud adalah orang-orang yang minum khamar? Maka Rasulullah SAW menjawab pertanyaan Bunda Aisyah radhiyallahu anha dengan mengatakan, tidak, wahai putri Abu Bakar. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa. Mereka adalah orang-orang yang salat. Mereka adalah orang-orang yang suka bersedekah. Tetapi mereka takut amal mereka tidak diterima. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadirin kaum muslimin,
ayah, bunda, tuan, puan, abang, kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Orang beriman bersedih bukan karena Ramadan pergi, akan tetapi karena mereka tidak tahu apakah amal mereka selama Ramadan yang mereka kerjakan sebulan penuh itu diterima ataukah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara untuk mengobati kesedihan ini jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah? Kesedihan karena kehilangan Ramadan harus kita ubah menjadi motivasi untuk terus-menerus beramal setelah Ramadan ini berlalu. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita terus konsekuensi dalam melakukan amal kebaikan tersebut. Yang pertama, lanjutkan kebiasaan baik yang telah kita wariskan di dalam tarbiyah atau pendidikan bulan suci Ramadan itu. Jika kita telah terbiasa sholat malam, lakukan sholat malam di luar bulan suci Ramadan. Jika kita telah terbiasa dengan membaca Al-Quran, lakukan membaca Al-Quran di luar bulan suci Ramadan. Jika kita suka bersedekah di bulan suci Ramadan, maka biasakan diri kita untuk bersedekah di luar daripada bulan suci Ramadan. Jika kita suka berpuasa di bulan suci Ramadan, maka biasakan puasa kita juga kita lakukan di luar daripada bulan suci Ramadan, yang bisa kita ambil puasa sunnah Senin Kamis atau puasa Yaumul Bid yang dilakukan 13, 14, 15 di pertengahan bulan, atau mungkin kita juga bisa melakukan puasa Daud. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah membiasakan hal tersebut, maka insya Allah 11 bulan yang akan kita jalani akan terus diwarnai dengan kebaikan-kebaikan yang kita telah lakukan ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallah adawamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling kontinu, yang terus-menerus dilakukan, yang terus-menerus diistiqomahkan untuk dikerjakan, meskipun sedikit tetapi dia berkelanjutan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, mulailah dengan puasa sunnah, mulailah dengan melaksanakan sholat malam, dan terus menjaga interaksi kita dengan Al-Quran meskipun sedikit ketika kita telah keluar daripada bulan suci Ramadan. Yang kedua, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar dan doa agar amal yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang sering dibaca oleh para sahabat setelah Ramadan adalah Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadah dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan ketegasan kepada kita di dalam Al-Quran, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu hanya menerima amal dari orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Maidah ayat ke-27. Hadirin kaum muslimin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ayat ini memberikan informasi kepada kita untuk terus menjaga ketakwaan kita agar amal-amal yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, jangan biarkan semangat Ramadan itu hilang. Sebab pada umumnya ketika kita berlalu daripada bulan suci Ramadan, maka hilanglah semangat kita dalam melakukan ibadah. Jika Ramadan adalah titik awal perubahan kita, maka jangan kembali ke kebiasaan lama. Jangan biarkan semangat Ramadan hanya bertahan sebulan saja. Akan tetapi buatlah ia bertahan sepanjang masa hidup kita di alam permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, jemaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ada harapan dari diri kita dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa bertemu Ramadan di tahun-tahun berikutnya.
Kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih diberi kesempatan untuk bertemu Ramadan lagi atau tidak. Allahumma balikna Ramadan al-qadim fi ahsani halin. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan berikutnya dalam keadaan terbaik. Sahabat Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, Ramadan itu seperti pasar yang datang sebentar, lalu berlalu. Maka beruntunglah orang-orang yang mendapat keuntungan ketika dia berada di bulan suci Ramadan. Dan merugilah orang-orang yang mendapatkan kerugian ketika dia menyia-nyiakan daripada bulan suci Ramadan di saat dia berada di bulan suci Ramadan itu. Maka hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, sebelum Ramadan benar-benar meninggalkan kita, tinggal sehari lagi, maka gunakan sisa hari-hari ini dengan maksimal, memperbanyak ibadah, memperbanyak sedekah, memperbanyak istighfar, kemudian terus menjaga akhlak kita, terus berkata yang baik, terus mengedepankan kebaikan-kebaikan yang berbeda dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu menjadikan Ramadan sebagai titik awal perubahan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.